Coba lihat, Doktor Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya, Bu. Mungkin banyak orang 2 doktornya tapi sama disiplin ilmunya. Saya beda disiplin ilmu. 1 doktor komunikasi, 1 doktor hukum Islam. Mungkin ada yang beda disiplin ilmunya tapi sama-sama negaranya. Saya beda negara. 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Bersamaan pula waktunya. Tidak masuk di akal itu. Sampai saya difitnah waktu itu, Ustadz tidak kuliah. Saya tidak bantah, langsung saya kasih lihat ijazahku. Ini ijazah saya. Jangan bawa-bawa kasus lain ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa para ulama yang kami muliakan, bapak-bapak pejabat sipil militer TNI Polri, dan terkhusus yang mewakili Rektor Undiksa, Bapak Wakil Rektor 3. Prof, Bapak ini hebat, bisa mewakili Rektor. Rektor tidak bisa mewakili Bapak. Masya Allah. Pak, seandainya saya perempuan, saya jatuh cinta sama Bapak. Kenapa? Semenjak saya ketemu Bapak, senyum terus. Coba lihat tadi Bapak sambutan, begini sambutannya itu tadi. Masya Allah. Orang kalau mau marah, ketemu Bapak pasti berhenti marah. Senyum terus. Dan dalam Islam, senyum itu ibadah. Masya Allah. Saya juga dosen, Prof. Saya berpikir pantas Bapak Prof diangkat jadi pembantu wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kenapa? Cocok menghadapi mahasiswa. Senyum terus Bapak ini, Masya Allah. Nah, ringkas kisah, karena waktu terbatas, tolong doakan sambil baca Fatihah dengar ceramah saya supaya suara saya stabil. Suara saya mulai gangguan, Pak. Ya. Pertama, kenapa ini berdiri, Prof? Universitas Undiksa, kenapa dia berdiri? Ada yang bisa jawab? Saya kasih kau hadiah. Nah, siapa bisa jawab? Uang Ustadz ini berkah, beda uangnya Kapolres. Ada yang bisa jawab? Ayo sini kau, sini. Apa jawabannya? Nah, cepat. Syarat berdirinya universitas. Cepat. Nah, ya. Kenapa bisa berdiri ini Universitas Undiksa? Terima kasih. Ya, langsung saja. Ya. Untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Itu tujuannya. Oh, iya. Ini apa, Pak? Sudah wes. Ya Allah. Ya. Oke. Oh, foto juga. Sudah. Nah, ayo. Halo Ibu. Sepengetahuan saya, salah satu syarat berdirinya universitas karena punya beberapa fakultas. Tidak ada universitas satu saja, fakultas teknik saja, tidak ada. Tidak ada universitas hanya jurusan teknik saja. Ada sospolnya, harus ada MIPA-nya, harus ada hukum, kedokteran. Berarti kalau mau berdiri fakultas harus beragam. Kita juga bisa universitas ini karena beragam. Itu sunnatullah, itu beragam. Tidak bisa hidup tanpa keberagaman. Maka betul acara kita kali ini, keseragaman ada meskipun kita berbeda.
Ibu-ibu, Bu, kenapa ibu makannya enak? Hah? Kenapa? Karena giginya beda-beda. Coba kalau semua gigi kita gigi geraham. Ibu pernah bayangkan enggak bagaimana seandainya gigi kita semua geraham? Bagaimana makan Indomie? Gimana mutuskannya? Maka itulah pentingnya keberagaman. Harus. Karenanya meskipun kita beragam, kita diikat 5 sila. Satu diantaranya sila ketiga, persatuan Indonesia. Islam sangat menghargai perbedaan. Islam sangat memaknai perbedaan. Contoh, berjamaah, seragam enggak? Seragam enggak? Mulai saat kita harus ada imam, harus ada makmum. Masa berjamaah imam semua? Iya kan? Masa berjamaah makmum semua? Imam harus ada. Berarti dari situ saja ada berbeda. Kemudian mazhab takbir, berbeda-beda orang takbir. Coba lihat orang takbir, Bu. Nah, ada orang takbir begini. Allahu ada juga yang begini. Allahu Akbar. Ada juga yang Allahu Akbar. Ada. Iya toh. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Sah tidak? Sah. Ayo, meletakkan tangan. Allah. Pertama. Yang kedua, Allah Akbar di bawah dada. Yang ketiga, Allah Akbar di atas pusat. Yang keempat, Allah Akbar di bawah pusat. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Ada begitu. Syiah ada. Sah. Yang mana tidak sah kalau kau pakai semua? Allahu Akbar. Pasti tidak sah. Iya. Maka persatuan berbeda boleh, tapi kita tetap bersatu. Coba lagi lihat tangan. Kata Nabi, umatku itu seperti tangan ini. Umatku itu seperti badan ini, kata Nabi. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diperintah kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya kan? Tidak ada orang gatal tangan kanannya dia bilang, rasa kau gatal sendiri, kau garuk sendirilah kau. Iya kan? Iya. Anak muda lagi jalan-jalan malam minggu, jalan-jalan, tahan tuh kakinya, sek. Kaki tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan. Pertama jalan, tahan tuh kaki, pertama bereaksi mulut. Aduh. Yang kedua mata mencari. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang kakinya tahan tuh, kata mulutnya, kau rasa kau rasa jalan kau terus. Iya. Contoh lagi. Terjadi unjuk rasa di negeri jasmania. Kenapa? Terjadi sakwa sangka, prasangka buruk.
Badan ini kebetulan bersangka buruk. Kata mulut, setengah mati saya suap, kenapa perut kenyang? Kata tangan, betul mulut, setengah mati kan nasi, kenapa perut kenyang padahal dia tidak kerja? Kata kaki, sampean betul, setengah mati saya jalan cari makan, kenapa perut yang kenyang? Akhirnya rapat darurat. Saudara-saudara sekalian, ada ketidakadilan. Setengah mati kita bekerja, kenapa perut yang kenyang padahal perut tidak bekerja? Jadi jalan keluarnya apa? Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini mogok makan. Setuju? Setuju. Hari pertama, tangan tidak mau menyuap, mulut tidak mau mengunyah, mata tidak mau mencari, kaki tidak mau melangkah. Hari pertama masih tahan. Hari kedua mulai loyo. Hari ketiga akhirnya rapat darurat lagi. Saudara-saudara sekalian, kata mulut, betul saya mengunyah, betul saya, kata tangan, betul saya menyuap, kata kaki, betul saya melangkah, kata mata, betul saya mencari, betul perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri, dia kenyang sesaat, lalu setelah itu dia bantu kita, dia salurkan seluruh makanan itu ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini mogok berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Itu di kampus. Jangan sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit unjuk rasa. Kalau demo unjuk rasa, siapa yang rugi? Kita sendiri universitas ini. Maka yang baik bukan tapi datangi pembantu rektor, datangi rektor, sampaikan aspirasi dengan baik, baru kita musyawarahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kenapa perlu dijaga kebersamaan ini? Terutama di Provinsi Bali. Kenapa? Kenapa perlu kita rukun damai? Ibu-ibu, halo ibu, bapak-bapak, pernah lihat wisatawan? Pernah lihat orang bule? Bukan pernah, sering. Tahu enggak? Orang Australia keluar duitnya puluhan juta sampai ratusan juta rupiah untuk apa? Mau pergi lihat sawah yang bertingkat-tingkat, ya kan? Ya, habis duitnya, meninggalkan negaranya, ngurus tiket hanya untuk datang lihat sawah di Bali. Bapak Ibu tidak perlu keluar uang, bisa lihat sawah. Keluar saja rumah sudah kelihatan sawah. Coba lihat, orang Arab, orang Amerika, orang Eropa datang keluar duit sampai puluhan juta hanya untuk apa? Melihat gunung di Bali yang hijau. Arab kaya, gunungnya batu, tidak ada pak rumputnya gunungnya, coklat mereka gunungnya. Maka dia datang ke Bali mau melihat gunung yang hijau, keluar duitnya sampai puluhan juta. Bapak Ibu mau lihat gunung tidak perlu keluar uang, keluar rumah, pak, gunung gratis Bapak lihat. Orang Australia, Eropa datang ke Bali mau lihat apa? Mau lihat pesisir pantai. Keluar duitnya sampai ratusan juta hanya untuk lihat pantai. Kita tidak perlu keluar duit, keluar rumah ambil motor,
pesisir pantai lengkap dengan auratnya perempuan kelihatan pantatnya. Makanya kita jaga ini. Karena kalau ribut tidak ada lagi. Orang tidak akan datang ke tanah Bali. Ketika orang tidak datang ke tanah Bali, bukan cuma orang Hindu yang akan merasakan siksaan, penderitaan, orang Islam juga akan ikut rugi. Perlu bapak-bapak orang Islam tahu ini. Ada enggak perantau di sini, penduduk datang dari luar? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang perantau, yang asli orang Bali sini mana? Oh, banyak juga ya. Masya Allah. Pantas Pak pembantu rektor tadi katakan sini ada kampung Islam Ustadz. Bapak Ibu, bapak yang perantau datang ke sini mesti bersyukur. Kenapa? Meskipun berbeda agama dengan orang asli tempatan, bapak diterima dengan tenang, bahkan boleh cari nafkah, tidak pernah diganggu. Maka sebagai pendatang kita harus jaga ketentraman, kerukunan, persaudaraan di tempat ini. Ibu-ibu, tahu enggak dari mana itu Islam? Dari mana asalnya? Negara Arab. Tapi coba lihat negara Arab sekarang. Syam yang disebut dalam Quran, Syria sekarang, coba lihat kasihan. Gaza, lihat sekarang. Kita di sini bisa dakwah, bisa tabligh akbar di tengah-tengah perkampungan non muslim karena kita damai. Mana bisa kita ceramah di sini kalau sudah tidak damai? Lagi assalamualaikum ada batu. Assalamualaikum. Marilah kita menjatkan puji. Mana bisa? Makanya semua kita wajib menjaga kerukunan ini. Boleh berbeda agama, jangan hina agamanya orang. Jelas dalam Quran dijelaskan, jangan kau hina Tuhan. Itu namanya kebersamaan. Kalau ada pendakwah yang suka memaki-maki, mesti belajar kembali sejarah hidupnya Nabi. Nabi tidak pernah memaki agamanya orang. Nabi tidak pernah menyerang agamanya orang. Nabi nanti perang ketika agamanya diserang. Sama pribadinya Nabi diserang, Nabi senyum saja. Makanya dek, tunjukkan kita sebagai muslim di universitas ini, muslim yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maaf saya Pak pembantu, kalau mau melihat Islam yang rahmatan lil alamin, kalau boleh usul ya, diusul saja ini sebagai universitas. Bagus kalau ada masjid-masjid kecil di kampus ini, kecil saja, supaya apa? Tempatnya orang-orang mau belajar Islam, dia dengar dakwah, tidak usah keluar asalnya, cukup ada tempatnya orang Islam menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin di situ. Ini usul saja, usul. Nah, kalau dianggap tidak kondusif dan tidak belum saatnya, diabaikan saja. Orang Islam saja boleh dia sholat. Ada musola. Oh, beda musola dengan masjid. Ada ya? Alhamdulillah. Ya. Ibu bapak saudara sekalian. Nah, itulah pentingnya menjaga persaudaraan. Kenapa? Karena kalau rusuh tidak bisa kita kuliah. Kalau ribut tidak bisa kita ibadah. Kalau ribut tidak bisa kita cari nafkah. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan agama. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ibu-ibu tahu enggak bangkrut? Ibu tahu bangkrut? Nabi tanya,
Cek. Tahu enggak kamu siapa yang bangkrut di akhirat? Sahabat berkata, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Yang tidak haji mungkin ya Rasul, dia haji. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa dia bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, kok bisa bangkrut? Kata Nabi, betul, hablu minallahnya baik, tapi hablu minan nasnya hancur, rusak. Tetangganya dia ganggu, di kampus dia suka merusak-rusak, dia suka mengganggu tetangganya, dia ambil haknya tetangganya, maka dia bangkrut nanti di akhirat. Ketika di store sholatnya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah bertetangga itu dulu, dia serobot pagar saya, dia ambil tanahku 30 cm, gara-gara pagarku dia ambil 30 cm, saya tidak punya got, setiap hujan pasti kebanjiran rumah saya, 30 tahun saya selalu kebanjiran, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya, habis sudah sholatnya bu. Dia setor puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg. Dia fitnah saya, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya kalah, padahal sudah jual rumah. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Dia setor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Tunggu dulu, saya pernah sama-sama ngajar tuh di Undiksa, ditunda kepangkatan saya, ditunda guru besar saya, gara-gara dia sentimen dan dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya saya pensiun tanpa gelar guru besar. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya, habis amalnya bu, habis semua amalnya, masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti. Lalu dia berkata ini orang, ya Allah bagaimana lagi, sudah habis amalku. Kata Allah, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini, karena sudah habis amalmu, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah pentingnya orang Islam menjalin persaudaraan. Itulah sebabnya kita orang Islam selesai Idul Fitri, habis dosa-dosa kepada Allah, maka ulama kita khususnya di Indonesia menganjurkan halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Menyambungkan tali persaudaraan yang pernah putus. Oh, pesan pertama. Yang kedua, ini buat adik-adik nih. Adik-adik mau sukses enggak? Semua kan mau hebat, iya kan? Ya. Resep saya pertama, jaga sholatmu. Saya kasih kau contoh. Saya akrab dengan pembantu rektor, Prof. Saya datang ke sini, saya telepon beliau, Prof, saya ini ada di Buleleng, ya. Saya mau jalan-jalan cari sekampung saya orang Bugis, tapi tidak ada mobil saya, Prof. Kata Prof, tunggu dulu ya, saya telepon staf saya. Beliau telepon stafnya, Dek, ada Ustadz Dasat itu di bandara, tolong kau jemput dia ya. Pastilah saya kasih sediakan mobil, jangan lupa sediakan oleh-oleh. Siap. 1 jam kemudian datang stafnya, Prof. Ustadz, jadi ada kiriman kendaraan dari Prof, silakan pakai selama Ustadz di Bali, dan ini juga oleh-olehnya. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, adik dari Universitas Hasanuddin, tidak pernah kenal beliau, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar namanya, datang ke sini, Assalamualaikum Prof, pinjam dulu mobilnya Prof. Siapa ditelepon Prof? Siapa? Polisi.
tangkap dia tukang tipu. Tidak pernah kenal kau pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dengan Allah. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Jawab, siapa yang punya dunia? Bagaimana dunia kau bisa berjaya kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Ada masalah dalam kuliah. Ya Allah, capek saya sudah hadapi masalah saya ini. Ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah, capek saya sudah menghadapi masalah ini. Capek sudah saya hidup ini ya Allah. Allah sampaikan kepada malaikat. Malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Ya, adik-adik, tidak ada susahnya bagi Allah. Saya mau tanya, adik-adik cewek, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran enggak mungkin. Tapi kalau Allah mau, bisa. Siapa? Siti Maryam, wanita suci, enggak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak cewek mau saingan dengan Siti Maryam. Hamil enggak ada suaminya, beleng-beleng. Pak, ada enggak yang pernah tidur enggak pernah bangun-bangun 2 hari? Tidur terus enggak pernah bangun-bangun 2 hari. Ada enggak? Kecuali bapak namanya koma, sakit, enggak mungkin. 24 jam saja pening kepala. Tapi kalau Allah berkehendak 309 tahun tidur tidak pernah bangun. 309 tahun. Siapa? Ashabul Kahfi. Baca dalam Quran. Ini adik-adik nih yang di sini. Bisa hidup enggak kalau masuk perut ikan? Bisa hidup? Enggak kalau saya ikan masuk dalam perutku. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan, hidup, ada dalam Quran. Enggak percaya, berhenti kau jadi Islam. Itu ada dalam Quran. Saudara-saudara sekalian, bisa enggak hidup dibakar api? Bakar api sangat besar, bisa hidup? Kalau Allah bilang mau, boleh. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Semua tidak masuk akal. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Maka adik-adik, gampang jadi pegawai negeri, gampang jadi pengusaha, gampang punya rumah mewah. Caranya, dekati yang punya dunia. Kalau Allah yang kasih kamu, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Caranya, sholat. Adik-adik nih, yang mahasiswa yang cakep-cakep, kamu berdoa, ya Allah, bukakan pintu rezekiku. Ya Allah, mudahkan saya kuliah. Ya Allah, mudahkan saya sarjana. Ya Allah, lapangkan lapangan kerja saya. Kamu pikir Allah tidak dengar? Allah dengar itu. Semua doanya ibu Allah dengar. Makanya Allah jawab, kalau begitu sini kamu, hayya ala sholah. Sini, saya kasih. Lalu Allah sambung, hayya alal falah. Adik-adik tahu enggak itu artinya hayya alal falah, panggilan solat? Hayya alal falah. Itu maknanya Allah berfirman, dasat sini kamu, saya kasih kamu apa yang kamu minta. Arti hayya alal falah itu kan mari menuju kemenangan. Apa itu kemenangan? Yang kamu minta. Kamu mau minta anak soleh, sini saya kasih kamu. Kamu mau lapangkan pekerjaanmu, sini saya kasih kamu. Cuma apa jawaban kita? Tunggu. Hayya alal falah, tunggu. Coba di sini ada Pak tentara, Pak Kapten. Ini beliau pasti kalau ada jabatan, misalnya Pak Dandim dan Ramil, Kapolres, ada kan ajudan? Ya Pak ya? Tentara ada ajudannya kalau dia komandan. Coba itu kalau komandannya panggil, ajudan. Itu biar ajudan
biar dia lagi tidur makan kacang langsung lompat, siap komandan. Kalau perlu dia makan itu kacang dengan kul, siap komandan, siap siap siap. Ada enggak kira-kira ajudan dipanggil, ajudan tunggu dulu komandan? Enggak mungkin. Manusia kamu tidak berani katakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggilmu, hayya alal falah, sini, tapi kau jawab tunggu. Pantas 20 tahun kau jadi PNS, 20 tahun kau jadi pegawai, tidak bisa hidupmu lepas dari kredit. Kenapa? Yang punya dunia kau sudah menunggu. Maka adik-adik, kalau kau mau hebat, sukses, pelihara sholatmu. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang namanya orang tua, dia rela jual warisan dari bapaknya untuk kau kuliah. Dia rela pura-pura tidak butuh sesuatu, dia tabung uangnya untuk pembayaran bulananmu. Dia rela menunda pergi umroh untuk anaknya bisa kuliah. Maka balasannya kamu sebagai anak, persembahkan nilaimu yang terbaik kepada orang tuamu. Tidak ada mustahil kalau Allah. Caranya Ustadz, gimana? Boleh amalkan amalan saya. Coba lihat itu kalau ditampilkan nama saya. Gelarnya kan banyak betul tuh. Jarang-jarang orang Ustadz seperti itu. Coba lihat, Doktor Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya Bu. Mungkin banyak orang 2 doktornya tapi sama disiplin ilmunya. Saya beda disiplin ilmu. 1 doktor komunikasi, 1 doktor hukum Islam. Mungkin ada yang beda disiplin ilmunya tapi sama-sama negaranya. Saya beda negara. 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Bersamaan pula waktunya. Tidak masuk di akal itu. Sampai saya difitnah waktu itu, Ustadz tidak kuliah. Saya tidak bantah, langsung saya kasih lihat ijazahku. Ini ijazah saya. Jangan bawa-bawa kasus lain ya. Ini saya dulu dituduhkan, masa dia kuliah di luar negeri, selalu ada di dalam Indonesia ceramah. Saya tidak bantah. Begitu selesai, saya lihat ini loh, penyetaraan ijazah saya. Jelas, berhenti ribut. Jangan bawa-bawa ke kasus lain, ini dasat. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa resepnya? Saya pintar? Enggak. Ibu saya yang selalu doakan saya. Saya muliakan orang tua saya. Apa susahnya Allah kasih kita lulus ujian? Tiba-tiba penguji kita tersentuh hatinya, yang tadinya mau kasih nilai B, dia kasih A. Allah gerakkan hatinya. La haula wala quwata illa billah. Adik-adik, kalau kau lihat masa orang yang sebaya saya, yang pernah bergaul sama saya, dia lihat saya tidak masuk di akal. Saya pernah menjadi pegawai perkoran saat saya kuliah dan SMA dan kuliah. Saya pernah menjadi pegawai catering Jalan Harimau depan Masjid Baitul Aman, lorong 77A, yang punya catering namanya Bapak Reza. Saya bilang sama dia, Pak, tidak usah kasih gaji saya, cukup kasih makan saya 2 kali sehari bersama adik saya. Saya bawa itu catering makanannya. Saya pernah jadi guru ngaji keliling, jalan kaki pergi ngajar ngaji. Jadi tukang cuci. Naik sepeda BMX dari Jalan Harimau ke Jalan Antang, berkilo-kilometer. Dicuri lagi sepeda BMX saya. Sampai sekarang saya belum tahu siapa pelakunya.
Jalan kaki saya waktu SMA dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang SMA 4. Waktu saya wisuda sarjana S1 saya naik angkot. Saya bungkus, saya punya baju toga dengan jubah, saya bungkus. Kenapa? Saya malu pakai angkot baju toga. Saya bungkus dalam kantong kresek sampai di kampus Unhas. Saya cari toilet untuk pakai baju. Tidak ada orang tua saya yang hadir karena orang tua saya tidak bisa bayar angkot dari kampung saya. Tapi alhamdulillah, dulu juga saya pernah jadi pegawai cleaning service di travel paling terkenal di Makassar. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kalau ada undian umroh kasih masuk nama saya. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Dengan izin Allah. Adik-adik ini motivasi ya, jangan, tidak usah di-share. Motivasi aja. Bukan bermaksud sombong, supaya kalian itu memuliakan orang tuamu. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya pegawai jalan kaki, sekarang saya sudah punya kendaraan beberapa unit. Bahkan ada kendaraan yang saya pakai kira-kira di Makassar belum cukup 5 unit seperti itu. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya pegawai catering, bahkan dibilang dihina di kampung, tidak ada yang muliakan. Orang tua saya kadang-kala tidak diacukan saja. Sekarang orang semua mau pada foto sama orang tua saya. Saya pernah jemput ibu saya jemput antar jemput pakai helikopter di kampung saya. Untuk apa? Saya muliakan bahwa ini loh, kalau kau muliakan orang tuamu, Allah angkat derajatmu. Dulu saya cleaning service di travel, tidak dapat. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Bahkan bisa menghajikan, mengumrohkan orang. Dengan izin Allah. Dulu saya setengah mati cari beasiswa. Sekarang saya yang kasih orang beasiswa. Dengan izin Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang penting, hablum minallah perbaiki sholat, hablum minas orang tuamu kau muliakan. Cuma sekarang anak-anak lebih hormat sama pacarnya daripada orang tuanya. Betul-betul kau semua pelakunya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Hati-hati sayang. Dikirim jauh-jauh kuliah, yang dibawa cucu. Mana hidupmu mau baik? Kalau sama cowoknya jabat tangan, iya kak. Sama bapaknya. Percaya deh, kalau kau durhaka dan kau sakiti hati orang tuamu, bisa jadi kau sarjana, tapi kelak kau akan jadi sarjana pengangguran. Kenapa? Allah cabut keberkahan ilmu yang ada dalam dirimu. Tapi orang tua saya tidak sholat, bukan urusanmu. Orang tua saya tukang judi, bukan urusanmu. Orang tua saya kawin lagi, bukan urusanmu. Urusanmu muliakan orang tuamu, Allah yang muliakan hidupmu. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Termasuk orang tua, muliakan dosenmu. Itu orang tua itu. Sekarang anak-anak dia gosip dosennya di grup. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Ya, apa yang rusak anak-anak sekarang? Medsos. Medsos ibarat pedang bermata 2. Kalau kau salah, dia akan robek dirimu. Kalau dia baik, dia akan robek penghalang masa depanmu. Cuma anak-anak sekarang bikin konten tidak mendidik, tidak ada gunanya. Hai guys, kita lagi makan sate guys. Apa kau dapat guys? Saya juga heran itu perempuan. Kalau foto harus miring kepalanya,
kasih keluar lidahnya. Coba kalau kau sebut fakultasmu, misalnya olahraga, kau bikin konten tentang olahraga. Kali ini kita bahas tentang olahraga. Sering kita dengar olahraga, tapi kita tidak tahu apa itu olahraga. Baik, olahraga berasal dari kata ini, olahraga. Sudah. Sudah berikutnya posting yang kedua. Apa faedah olahraga? Supaya orang nonton, ada ilmu dia dapat. Apa jurusanmu? Fakultas hukum. Oke, kali ini kita bicara tentang hukum. Apa itu hukum? Apa itu pidana? Apa itu perdata? Apa itu hakim? Apa itu jaksa? Apa itu keputusan? Coba kau jelaskan itu. Ada gunanya. Apa gunanya? Kau lihat ini. Coba lihat muka saya. Jelek. Hidung pesek. Hitam. Tidak tahu dilihat dari mana menarik. Memang saya tidak gagah ibu. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kamu semua foto sama saya toh? Kenapa? Karena ada ilmu. Ilmu. Dulu saya dihina orang. Alhamdulillah. Saya bisa berdiri di sini. Bukan karena saya cakep. Bukan karena saya pejabat, bukan karena saya selebriti, bukan karena saya kaya, tapi saya punya ilmu. Maka adik-adik sekalian belajar. Janji Allah dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatmu. Dengan catatan sertakan Quran tadi iman, ilmu. Kalau tidak ada imannya, ilmumu akan bahaya. Coba lihat itu di KPK. Yang ditangkap KPK. Yang ditangkap jaksa. Yang ditangkap polisi. Ada enggak orang bego? Ada enggak buta huruf? Enggak. Banyak profesor. Banyak doktor. Banyak pejabat ditangkap. Enggak ada orang ditangkap gara-gara dia bodoh. Enggak. Kenapa dia ditangkap? Dia punya ilmu. Tapi ilmunya tidak disertai iman. Ibu-ibu tahu bajing? Tahu bajing ibu? Tahu bajing? Bajing itu makannya kacang-kacangan. Tapi bajingan, aspal, beton, tegel, dia makan semua. Itu apanya yang rusak? Bukan ilmunya, imannya. Maka adik-adik sekalian, tepat sekali kalian menuntut ilmu. Karena itu jalan tangga menurut Quran, Allah angkat derajatmu. Dengan catatan, sertakan iman. Kalau tidak ada iman, ilmumu akan mendorongmu masuk ke dalam neraka. Maka, sertakan ilmu. Itulah kita dalam Islam disebut puncak dari semua ilmu adalah adab, etika, akhlak. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Nabi menjawab, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita datang di sini untuk mewujudkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat. Ya. Saya lama kepada panitia. Kenapa lama baru saya kasih waktu? Lama kan berbulan-bulan saya dihubungi. Saya perlu jelaskan deh supaya tidak ada sakwa sangka. Kenapa lama? Karena saya tunggu orang yang mengundang saya datang supaya saya gandengkan dengan kampus ini. Kenapa? Karena saya tahu adik-adik tidak punya pembeli tiket pesawat. Ini namanya anak mahasiswa, baru mau basar, baru mau celengan diedarkan, tiket mahal, penginapan mahal. Tapi alhamdulillah saya bilang kita cari
ada polisi yang undang saya datang, ambil itu supaya polisi yang tanggung tiketnya. Ya, itu maknanya itu uhuwah, persaudaraan. Ya, sehingga ada polisi, ada mahasiswa, ada jamaah, selesai, bersatu. Biar saya mau ceramah, kalau tidak ada jamaah, tidak jalan. Saya ceramah di sini 1 jam berapi-api, tidak ada jamaah. Lewat pembantu rektor, sudah lama sakit itu ustadzmu. Inilah pentingnya bersaudara ya. Terima kasih, saya doakan mudah-mudahan niat dari universitas ini menjadi PMBH, PTMBH. Ya, Unhas sudah masuk ya PTMBH. Jadi mengelola sendiri. Mudah-mudahan terwujud. Ya, amin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam hormat kepada Pak Rektor. Mudah-mudahan Pak Rektor sehat walafiat, dikuatkan dalam memimpin universitas ini. Dosen-dosennya dibahagiakan, dimurahkan rezekinya, dikuatkan fisiknya, bahagia rumah tangganya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.